Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada pembelajaran bagian 2. Walaupun belum bisa bertatap muka, saya harap semuanya tetap bersemangat dalam belajar. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Langsung saja, mari kita bahas tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada Presiden. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 5. Mahkamah Agung atau MA. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 8. Komisi Yudisial atau KY. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di sidang paripurna MPR. Melantik wakil presiden sebagai menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Presiden merupakan salah satu lembaga negara. Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, yang dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Kekuasaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga tinggi negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, yang berfungsi sebagai dewan legislatif dan rekan kerja pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jalannya roda pemerintahan. Kedudukan dewan ini sangat kuat sebab tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut: bersama-sama dengan presiden membentuk undang-undang, bersama-sama dengan presiden membentuk APBN, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
pelaksanaan APBN, serta pengolahan keuangan negara. Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan TAP MPR RI. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Karena jika tunduk kepada pemerintah, tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Namun demikian, BPK bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawai beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi tingkat banding terakhir, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai berikut: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen yakni pasal 22. Sesuai dengan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih sepertiga jumlah anggota DPR. Anggota DPD dapat dihentikan dari jabatannya dengan syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang Pasal 22D ayat 4. Tugas dan wewenang DPD dapat mengajukan usul kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam poin A kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR. Komisi Yudisial. KY adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Demikian
secara singkat video pembelajaran yang dapat saya berikan. Selamat belajar dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.